CCSku, berjumpa lagi dengan manusia Madasudi Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas sejarah subkultur bernama Visual Kei. Mereka adalah kelompok subkultur dari Jepang yang mengadopsi penampilan seperti glam rock, gothic rock, punk rock, dan heavy metal. Oke CCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, we're gonna the throne. We're gonna. Scene dibuka pada tahun 80-an ketika skena musik bawah tanah di Jepang mulai populer di kalangan anak muda. Munculnya band seperti X Japan dan Dead End melahirkan subkultur baru bernama Visual Kei. Menurut beberapa sumber, istilah Visual Kei berasal dari slogan yang muncul di sampul album kedua band X Japan berjudul Blue Blood. Namun ada juga yang berpendapat jika Seiichi Hoshiko adalah orang pertama yang mencetuskan istilah tersebut melalui majalah musiknya. Tapi Seiichi membantah pendapat tersebut dengan mengatakan jika Hideto Matsumoto adalah orang pertama yang mencetuskan nama tersebut. Kemudian seorang jurnalis musik Jepang bernama Sawada menggambarkan jika Visual Kei adalah subkultur yang unik karena penampilannya dan berusaha menciptakan subgenre baru yang terinspirasi oleh band hard rock seperti Kiss, Hanoi Rock, dan Motley Crue. Bahkan pengamat budaya pop Jepang bernama Megan menyebut jika penampilan dan perilaku subkultur tersebut sama seperti berandal di Jepang bernama Yankee. Di sisi lain, subkultur Visual Kei dikenal karena penampilannya yang unik meski dipandang aneh oleh masyarakat. Hal itu karena mereka sering menggunakan kostum yang aneh, riasan wajah, hingga memanjangkan rambutnya dengan berbagai warna. Selain itu, mereka juga suka memakai perhiasan yang berlebihan seperti pemain teater tradisional di Jepang bernama Onagata. Menurut Kejojima, Visual Kei bukan sekedar subkultur yang muncul di skena bawah tanah di Jepang, namun mereka adalah kelompok kreatif yang ingin menarik perhatian dunia melalui ekspresi visual dan lagu-lagunya. Tak hanya itu, mereka juga terus melakukan eksperimen untuk menciptakan subgenre baru yang terinspirasi dari beberapa genre musik seperti glam rock, gothic rock, punk rock, dan heavy metal. Pada tahun 1986, ketenaran Visual Kei semakin meningkat setelah Dead End merilis album pertamanya berjudul Deadland yang berhasil sukses secara komersial. Selain itu, album dari band Baktik merupakan rilisan paling penting atas meningkatnya subkultur tersebut. Saking suksesnya, Baktik sampai direkrut oleh label Amerika dengan lagu yang kemudian diputar oleh radio juga MTV di Amerika. Di samping ketenaran Visual Kei yang mulai membesar, dua label asal Jepang memiliki peran penting untuk subkultur tersebut karena selain mempromosikan musik Visual Kei ke seluruh Jepang, label tersebut juga menjadi wadah untuk band Visual Kei yang saat itu mulai bermunculan. Seperti Ecstasy Records adalah label independen yang didirikan oleh pemimpin dari band X Japan bernama Yoshiki. Bahkan Yoshiki sampai menyelenggarakan acara musik setiap minggunya yang didanai dari hasil kolektif. Pada awal tahun 90-an, subkultur Visual Kei menjadi semakin terkenal setelah band X Japan merilis album ketiganya. Selain menjadi nomor 1 dan terjual sebanyak 1 juta kopi, album tersebut juga dianggap sebagai album independen terlaris yang berhasil memecahkan rekor di Jepang. Mereka juga dianggap sebagai band rock pertama di Jepang yang menggelar pertunjukan di gedung teater yang sangat terkenal. Berkat kesuksesan album tersebut, mereka berhasil menggebrak industri musik di Jepang dengan lagunya dan bergabung dengan label besar asal Amerika yang membuat subkultur tersebut mulai dikenal di Amerika.
Menurut seorang jurnalis asal Amerika, Visual Kei digambarkan sebagai subkultur yang aneh dengan pakaian yang sangat mencolok. Secara visual, mereka sangat mirip dengan subkultur New Romantic yang muncul di Inggris pada tahun 70-an. Kelompok tersebut dikenal karena gaya flamboyan yang terinspirasi oleh butik pakaian yang sangat terkenal di Inggris. Di sisi lain, kemunculan band asal Nagoya bernama Silver Rose dan Kuroyume melahirkan subkultur baru bernama Nagoya Kei. Subkultur tersebut berasal dari Visual Kei namun tidak menggunakan pakaian yang sangat mencolok seperti komunitas sebelumnya. Saat itu mereka lebih mementingkan musik daripada penampilannya yang kemudian mulai populer di kalangan anak muda. Walaupun memiliki banyak kesamaan, namun gaya mereka terlihat berbeda karena mengadopsi penampilan seperti gotik dan melankolis. Lalu band seperti Silver Rose disebut sebagai band Nagoya Kei pertama di dunia dan lagu mereka berhasil masuk ke kancah musik internasional yang membuat nama mereka semakin dikenal oleh banyak orang. Di periode tersebut, band dari subkultur Visual Kei mulai diterima oleh masyarakat setelah lagunya diputar di radio dan televisi. Lalu band bernama Lark and Seal meraih keberhasilan besar setelah merilis album ketiga yang kemudian mendorong anak muda untuk mendirikan band sendiri. Selain itu, komunitas Visual Kei juga semakin membesar hingga mulai menarik perhatian media internasional. Karena itu, Visual Kei mulai mengalami peningkatan sampai memasuki kancah musik internasional yang kemudian komunitas tersebut muncul di berbagai negara seperti Amerika, Jerman, Polandia, Brazil, dan masih banyak lagi. Pada akhir tahun 90-an, ketenaran Visual Kei mulai menurun setelah band dari X Japan memutuskan untuk bubar dan band seperti Lark and Seal mulai menjauh dari skena Visual Kei hingga memilih untuk membawakan musik J-rock yang saat itu sedang berkembang. Menurut seorang jurnalis bernama Steve, bubarnya band X Japan memiliki pengaruh besar untuk perkembangan Visual Kei yang membuat beberapa label menolak merekrut dari band subkultur tersebut karena dianggap tidak laku dan tidak populer. Saat diwawancara, Yoshiki mengatakan jika bubarnya band X Japan setelah mereka kehilangan sang gitaris yang meninggal dunia. Meski sangat berat, namun ia harus mengambil keputusan tersebut demi kebaikan para personilnya. Terlepas dari sikap kontroversi yang ia lakukan, namun X Japan telah diakui sebagai band yang memiliki pengaruh besar untuk subkultur Visual Kei dan menjadi band pertama yang mengenalkan subkultur tersebut ke seluruh dunia melalui lagu-lagunya. Pada tahun 2000-an, industri musik di Jepang mulai mengalami transisi ketika munculnya subkultur Visual Kei gelombang kedua. Perbedaan antara gelombang pertama dan kedua bisa dilihat dari musikalitas yang lebih mementingkan penampilan daripada musik yang mereka mainkan. Mereka juga tidak memiliki gaya musik yang lebih lugas walaupun masih membawakan musik rock, dan karena hal itu media menyebut mereka sebagai New Visual Kei. Di sisi lain, kemunculan band seperti The Gazette dan Alice Nine berhasil membangkitkan kembali subkultur Visual Kei yang sempat terpuruk dan menggelar pertunjukan di beberapa negara. Namun, beberapa orang berpendapat jika Visual Kei gelombang kedua tidak sebrutal dan sekeren sebelumnya. Pada tahun 2007, Visual Kei akhirnya bangkit kembali ketika Gates dan Sugijo membentuk supergroup bernama Skin. Kemudian band X Japan juga resmi bersatu kembali setelah merilis lagu hingga menggelar tur dunia untuk pertama kalinya. Saat diwawancara, Yoshiki mengatakan bahwa ia membangkitkan kembali X Japan karena ingin membuat karya dan rindu untuk tampil di atas panggung demi menghibur para penggemarnya. Dengan perkembangan Visual Kei yang kembali meningkat, masyarakat mulai menikmati musik mereka yang kemudian melahirkan subkultur baru bernama Osher Kei dengan musik pop rock yang lebih ceria. Karena itu, musisi dari skena tersebut sangat senang menggunakan pakaian yang lebih cerah, dan band seperti Kra juga NKV merupakan pelopor untuk subkultur tersebut. Di
sisi lain, beberapa band dari subkultur visual kei mulai menggelar pertunjukan internasional seperti The and Grey yang menggelar tur di Eropa. Selain itu, promotor Amerika sampai menggelar festival besar bernama J-Rock Revolution dengan menampilkan band visual kei dari Jepang dan Amerika. Kemudian, festival V-Rock yang digelar di kota Makiharimase disebut sebagai festival visual kei terbesar di dunia karena selain mendatangkan 50 band visual kei, festival tersebut juga berhasil menarik lebih dari 100.000 penonton di seluruh Jepang. Meski begitu, para metalhead dari Amerika tidak menyukai subkultur tersebut karena penampilan mereka yang dianggap norak dan digambarkan sebagai subkultur aneh karena berdandan seperti perempuan hingga mengenakan riasan wajah. Pada tahun 2015, band Lunacy menyelenggarakan festival besar untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-25 tahun. Acara tersebut menampilkan 3 panggung dan 12 band visual kei yang telah memiliki nama besar seperti X Japan, Dead End, dan masih banyak lagi. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh lebih dari 60.000 penonton yang datang dari berbagai negara. Lalu di tahun berikutnya, seorang promotor asal Jepang menyelenggarakan event musik visual kei yang berlangsung selama 3 hari. Saat itu para penonton sangat menantikan penampilan X Japan dan Backtick Rock yang telah dianggap sebagai band legendaris. Menurut artikel dari majalah Tokyo, musik visual kei di periode tersebut sangat mirip dengan musik J-pop yang saat itu sedang populer di kalangan anak muda. Penampilan dan pakaian mereka juga terlihat berubah, tidak seperti kelompok visual kei di tahun 90-an. Karena hal itu, Seiichi mengatakan jika tren visual kei saat itu mulai keluar dari jalurnya dan mungkin subkultur tersebut akan meredup seiring berjalannya waktu setelah munculnya beberapa genre musik seperti J-pop dan K-pop. Namun kekhawatiran tersebut berhasil dipatahkan setelah Lunacy menyelenggarakan pertunjukan besar di tahun 2018. Kemudian, band bernama Tokyo Yonkers mulai menggelar tur Asia untuk pertama kalinya setelah vakum selama beberapa tahun. Bahkan pada tahun 2021, band visual kei gelombang kedua mulai menembus kancah internasional dengan album yang dipasarkan di beberapa negara Eropa seperti Jerman, Swiss, dan Italia. Lalu band seperti Kamijo dan Nocturnal Blood Ash merupakan salah satu dari puluhan band visual kei gelombang kedua yang karyanya telah diakui oleh dunia. Lalu film pun selesai. Kamu terlahir seperti karya seni, bereksperimenlah agar hidupmu tidak membosankan. By Tukang Cuangki. Oke CSSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura bye.